Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 4 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Bahagia yang Sempurna. Bahagia yang Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 20 ayat ke-29 tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh ingin belajar kebenaran firman Tuhan secara tepat dan benar tentang arti bahagia, sehingga kami tidak mengejar sesuatu yang kami anggap bahagia, namun sesungguhnya di ujungnya adalah penderitaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bahagia yang sempurna. Kalau ada yang sempurna berarti ada yang tidak sempurna. Apa ciri-ciri bahagia yang sempurna dan apa ciri-ciri bahagia yang tidak sempurna? Kalau bicara tentang bahagia yang tidak sempurna, saya gambarkan adalah bahagia Senin Kamis. Hari Senin bahagia, hari Kamis bahagia, hari lainnya tidak bahagia. Atau bahagia yang karena ditentukan oleh situasi dan kondisi. Tatkala ada kondisinya baik, situasinya baik, maka bahagia. Tatkala situasi dan kondisinya tidak baik, maka tidak bahagia. Atau bahagia yang tidak sempurna adalah bahagia karena keadaannya menyenangkan, karena saya diterima, karena saya dicintai, maka saya bahagia. Apa itu bahagia yang sempurna? Alkitab mengajarkan dalam Yohanes 20 ke 29 tentang bahagia yang tidak sempurna. Engkau melihat, maka engkau percaya. Engkau melihat, maka engkau bahagia. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka dan yang percaya, yang tidak melihat namun percaya. Jadi Alkitab mencatat bahwa kebahagiaan yang terdalam adalah justru hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa yang tidak terlihat oleh mata kita. Yang kadang-kadang tidak dipegang oleh tangan kita. Yang tidak bisa didengar oleh telinga kita. Maka itu adalah bahagia yang sempurna. Di dalam kisah Yohanes 20 ayat ke-29, Thomas ingin meyakinkan bahwa itu adalah Yesus. Kalau tidak terlihat, dia tidak akan percaya. Maka Thomas sedang meragukan Tuhan Yesus itu ada, tatkala Tuhan Yesus itu tidak terlihat. Jadi kalau Tuhan Yesus itu selalu terlihat, maka dia percaya itu berarti Tuhan itu ada. Demikian juga, manusia sangat terbiasa untuk bahagia untuk hal-hal yang terlihat. Dan yang terlihat ini tentu adalah semua yang bersifat bendani, yang bersifat finansial, yang bersifat material, yang bersifat semua benda-benda secara fisika itu yang bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan oleh lidah, bisa disentuh, bisa didengar, maka itu kebahagiaan. Semua yang lewat indera, maka manusia itu anggap sebagai sebuah kebahagiaan. Tatkala tubuh kita sehat, kita bahagia. Tatkala kita bisa berjalan-jalan, kita bahagia. Dan sewaktu berjalan-jalan, kita melihat semua yang terlihat. Dan kita merasakan lewat telinga semua yang kita dengar. Dan kita bisa merasakan keindahan dari semua yang kita tatap dengan mata. Dan yang kita bisa kecap dengan lidah kita. Semua yang enak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena sahabat seperjalanan, yang terlihat, yang tidak terlihat itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih luar biasa. Saya ingin bercerita sahabat seperjalanan, kalau kita punya anak-anak masih kecil, apakah kita akan menjelaskan kepada anak-anak kita seberapa besar warisan yang akan diturunkan kepada anak-anak kita yang masih kecil? Bahkan tatkala anak-anak sudah dewasa pun kita akan merahasiakan kekayaan orang tua kepada anak-anak. Karena dikhawatirkan kalau itu sesuatu diketahui secara jelas dan mereka tidak siap anak-anak, maka itu akan membuat mental mereka menjadi tidak sehat. Kalau dia tidak matang dan tidak dewasa, kita tidak akan ceritakan. Ada banyak hal yang indah itu Tuhan juga tidak ceritakan kepada kita.
Kalau saya jadi Tuhan, agar manusia semua percaya kepada Tuhan, maka saya akan bawa seluruh umat manusia yang pernah meninggal terdahulu dan hidup sampai sekarang. Saya akan bawa ke neraka dan saya akan bawa ke surga. Kita akan melakukan katakanlah tur, wisata ke neraka dan wisata ke surga. Lalu dijelaskan, inilah tempatmu dan engkau melihat sesuatu tempat yang sangat mengerikan dan tempat yang begitu sangat agung, sangat mulia, sangat membahagiakan. Lalu kita kemudian turun kembali ke dunia. Kita sudah melihat. Maka kita akan berjuang untuk hidup baik-baik menjadi anak-anak Tuhan. Menghindari dosa. Karena sangat menakutkan neraka itu dan sangat mengagumkan yang namanya surga. Mengapa Tuhan tidak melakukan itu? Tidak perlu. Allah tidak perlu melakukan semuanya itu karena Allah sudah hadir ke dalam dunia. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Maka urusan itu bukan melihat atau tidak melihat. Maka urusan yang jauh lebih penting daripada melihat dan tidak melihat adalah percaya. Seseorang yang tidak percaya sekalipun melihat dia tetap tidak percaya. Seseorang yang percaya dengan melihat dan tidak dengan melihat, dia tetap percaya tanpa bertanya, tanpa berdebat kepada Tuhan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, apa itu bahagia yang sempurna? Engkau bahagia yang sempurna bukan karena hanya sesuatu yang terlihat, tapi yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Penyertaan Tuhan. Selama hidup saya sebagai anak Tuhan dan hamba Tuhan, saya tidak pernah melihat wujud Tuhan yang berkaki, yang rambutnya panjang, Yesus yang mendatangi dengan penampakan yang terlihat. Tuhan tidak menunjukkan semuanya itu. Karena yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyediakan berkat pada waktunya. Tuhan tidak akan membiarkan kita bertarung melewati kesulitan hidup itu sendiri. Allah sudah merancangkan rancangan damai sejahtera. Allah sudah merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Apalagi yang kita takutkan? Sehingga kebahagiaan itu yang terutama adalah kita tidak hanya berjuang untuk apa yang dilihat, sekalipun yang dilihat itu penting. Kesehatan, finansial, kekayaan, keamanan, keselamatan, kelancaran. Itu semua yang terlihat. Itu adalah berkat-berkat yang Tuhan juga sediakan. Namun tidak cukup semuanya itu. Ada hal yang jauh lebih penting daripada yang terlihat, yaitu yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu apa? Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, janji-janjinya. Apa yang terjadi di masa depan, yang Tuhan siapkan yang terbaik untuk kita semua. Itu yang tidak kita lihat. Itu yang tidak kita lihat. Namun Allah adalah Allah yang maha tahu dan maha melihat. Mata kita terbatas melihat, telinga kita terbatas mendengar, tatapan kita terbatas untuk menatap. Namun Tuhan yang maha sempurna, maka Tuhan juga yang akan memberikan kebahagiaan yang sempurna. Sekalipun kita diperhadapkan kepada problem dan masalah dalam kehidupan ini, problem dan masalah bukan sesuatu yang berbahaya. Semua problem dan masalah Tuhan bisa selesaikan dengan kekuatan dan campur tangan Tuhan. Maka kebahagiaan yang sempurna adalah tatkala kita dekat dengan Tuhan, kita memegang janji Tuhan, dan Tuhan menjamin kehidupan kita. Kerjakan bagian hidup kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Terimalah bahagia yang sempurna, tidak hanya untuk apa yang terlihat, namun untuk hal-hal yang tidak terlihat, yang jauh lebih mulia dan agung. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Buat sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat perjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan. Selamat memiliki bahagia yang sempurna. Amin.